Nah, existing customer itu adalah pelanggan ya yang memberi sumbangan terhadap penjualan perusahaan sebesar 60-70%. Ya, kenapa dikatakan begitu? Ya, karena memang ada ya potensi dari perusahaan yang masih belum tercover semua dan ini bisa didapat dari potensial customer. Ya, jadi perusahaan jangan hanya melihat apa yang ada gitu ya, tapi beyond gitu ya. Dia harus melihat kira-kira siapa lagi nih yang bisa saya tawarkan produk atau layanan dari perusahaan. Ya, nah di sini untuk yang existing customer, kita harus bisa mempertahankan customer itu, ya. Maka fokus strateginya adalah membangun hubungan dengan customer yang ada, ya. Karena memang untuk mendapatkan customer, cost untuk mendapatkan customer itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan cost untuk retain customer, ya. Karena biasanya kita akan ngasih hadiah customer yang baru gitu ya, kita harus iklan, kita harus menginformasikan. Jadi effortnya jauh lebih banyak. Makanya dikatakan cost yang harus dikeluarkan oleh perusahaan akan jauh lebih tinggi ya. Nah, ini ya manfaat-manfaat dari kita memahami konsumen. Ya. Jadi di sini deliver higher return gitu ya, kita akan mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi kalau kita tahu konsumen ya atas Oh, investasi. menurut saya Eh, Bu, mungkin bisa di slideshow. oh, maaf, maaf, maaf. Oke. Ya, ya, jadi kita akan bisa paham gitu ya. Kita bisa mendapatkan higher return dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, meningkatkan efektivitas juga dari sales force. Ya, karena kalau kita kan tadi katakan bahwa kita memilih klien terbaik gitu ya, kita bisa memilih. Kalau kita bisa memilih ya, kalau kita banyak sekali customer-nya, kalau memang tidak ya otomatis kita akan bisa memberikan pelayanan yang optimal. Nah, jadi di sini database ini tadi ya memang terintegrasi semua ya, melihat kondisi konsumennya seperti apa ya, bagaimana mereka secara demografi, secara data personalnya kayak apa, siapa gitu ya. Katakanlah misalnya industri, misalnya toko gitu ya, itu bagaimana mereka gitu ya, berdirinya berapa lama, apa namanya, dia domisilinya di mana, usahanya kayak apa gitu ya. Nah, setelah itu juga tidak lain adalah dari database ini diharapkan bisa menguntungkan gitu ya, saling menguntungkan baik pemasar maupun pelanggan. Pemasar diuntungkan karena dia akan paham apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Ya, konsumen pun juga akan diuntungkan karena apa? Dia akan diusahakan oleh perusahaan untuk dipenuhi apa yang menjadi kebutuhan.